apa yang jadi peraturan. Silahkan nyalakan kamera depan Anda agar kami bisa memverifikasi wajah. Sesi ini kita rekam. Sesi ini kami rekam sebagai bukti agar kami bisa memberikan kepada pihak prakerja, mereka yang meminta kita untuk melaksanakan webinar. Nah, sambil nyalakan kamera depan, silahkan boleh di screenshot. Ada wajah saya, ada wajah kaliannya biasanya gitu ya. Di screenshot. Silahkan di-mute admin. Silahkan di screenshot. Nah, di screenshot itu sebagai bukti kalian sudah mengikuti webinar selain dari absen yang sudah kalian kumpulkan. Gitu ya. Oke. Buat teman-teman yang masih belum menyalakan kamera depan seperti Puput Dian Lestari, Dwi Budiarto, Linda Lestari, silahkan. Septiani, silahkan dinyalakan. Sahrul Sabirin, silahkan menyalakan kamera depan. Kita akan, sebelum kita mulai, kita akan roll dulu. Karena ini sesinya direkam, kita akan roll satu baris per baris untuk bisa memverifikasi wajah. Oke. Oke, standby di depan kamera depan ya. Untuk Muhammad Suli, mohon wajahnya jangan genteng aja. Oke, selanjutnya kita lanjut ke halaman berikutnya. Silakan standby depan kamera. Iya, oke, standby depan kamera agar kami bisa memverifikasi wajahnya. Ini tapi udah ganti pakai ini. Oke, kita mulai ya. Selamat siang teman-teman, selamat sore mungkin di daerah tertentu di Indonesia. Selamat datang di webinarnya RCK. Kalian mungkin bingung, di sini dikumpulkan dari 5 programnya yang RCK punya. Ada teknik wawancara kerja, teknik berbicara depan umum, teknik presentasi, teknik memasarkan kemampuan diri, dan bekerja di dalam tim. Kita sebut 5 program tersebut sebagai communication series. Series di mana kita mempelajari sesuatu yang sebenarnya sudah harusnya kita pelajari dari zaman kita kecil. Dari zaman kita kecil, kita terbiasa dengan sistem belajar yang kita datang ke sekolah, kita dengarkan pengajarnya, kita disuruh mencatat, lalu disuruh menghafal. Setelah itu tesnya dalam bentuk tertulis. Betul? Hampir sebagian besar sekolah yang kita alami adalah bentuk tesnya selalu tertulis. Jadi kesempatan kita untuk berbicara itu tidak terekspos dengan banyak. Gitu ya. Contoh, saya melihat ada teman-teman kita yang namanya Fitria Sukma. Fitria Sukma ini ternyata sebenarnya seorang ibu rumah tangga yang mampu mengajarkan anak-anaknya misalnya ya, mengajarkan anak-anaknya mengaji dengan baik. Tapi orang melihat dia sebagai seorang ibu rumah tangga biasa saja. Karena dia tidak pernah mengkomunikasikannya kepada orang luar bahwa dia memiliki teknik mengajarkan mengaji dengan baik. Berbeda dengan misalnya Zulkifli. Nah, Zulkifli ini terbiasa mengajak anaknya untuk sesi-sesi seperti Zoom seperti ini. Coba kalau kalian lihat videonya Zulkifli itu diajak anaknya misalnya. Lalu berbeda dengan mungkin dengan Fitria Nabila. Fitria Nabila ini orangnya cenderung dia mau menceritakan ini kepada dunia luar. Dia rekam sesinya, ya kan? Dia bagikan kepada orang lain. Ini akan terkendala kalau kita tidak peduli sama komunikasi, kemampuan kita berkomunikasi. Apapun ilmu yang sedang kalian pelajari sekarang, tanpa bisa mengkomunikasikannya kembali kepada orang lain, kemungkinan besar Anda hanya akan berkutat di situ-situ saja. Ya, saya yakin dengan umur yang Anda sekarang punya, contohnya si Muhammad, oke. Contohnya nih si Muhammad Wildan nih misalnya. Dia ini pengendara ojek online.
Pengendara ojek online merasa bahwa, wah Pak, saya kan cuma ngojek Pak, cuma tugas saya nganterin orang. Tapi lupa bahwa Entah. tapi lupa bahwa saat dia mengantarkan orang itu butuh jeda waktu selama perjalanan tersebut, ya kan? Selama perjalanan tersebut, kenapa tidak dimanfaatkan untuk bisa mengenalkan apa yang dia punya? Dari mulai awal naik, misalnya, selamat siang Pak Riki, menurut aplikasi Bapak yang memesan jasa saya untuk saya antarkan ke Monas, Jakarta. Baik, saat ini nama saya Muhammad Wildan, boleh dicocokkan dengan gambar. Ini motor saya juga boleh dicocokkan dengan plat nomor. Saya akan mengantarkan Bapak melalui rute ini yang disarankan oleh map. Bisa bayangin nggak? Bakalan viral nggak tuh si Wildan? Viral nanti. Gile, gue dianterin sama tukang Gojek atau tukang Grab, ternyata komunikasinya keren, bos. Ya kan? Pinter dia ngejelasinnya. Kita lupa orang lain itu peduli sama kita karena cuma butuh aja. Ah, lo mah datang ke gue pas butuh doang. Kayak gitu kan. Ya kan? Cia langsung curhat. Ah, lo mah datang ke gue cuma pas butuh doang. Nah, rubahlah skema itu. Jangan sampai kalian itu dicari orang karena lagi dibutuhkan saja. Tapi pastikan orang itu selalu butuh sama Anda. Contoh Maria Esni. Maria ini ternyata pandai make upin orang. Tapi kita nggak tahu siapa Maria Esni. Yang tahu Maria Esni itu cuma keluarganya, tetangganya. Hello, zaman dunia internet kini cuma sama keluarga sama tetangga doang. Susah nanti cari kerja. Ya nggak? Seandainya Maria Esni mau duduk sebentar merenungi bahwa kayaknya gue perlu ngasih tahu orang lain deh. Kalau gue ini ternyata mampu loh mengerjakan sesuatu sesuai dengan skill gue. Ah, sini deh, gue lagi mau make upin adik gue nih. Mau rekam Halo teman-teman, ini adalah adik saya. Saat ini saya mau teman-teman belajar seperti saya yang lagi mau belajar untuk bisa gimana sih cara gambar alis supaya nggak mencong-mencong. Misalnya gitu. Ih, gampang, cuma 1 menit. Dan kamu posting coba. Kalau udah bagus ya videonya, posting di sosmed. Orang pasti heran. Buset, si Maria Esni nih biasanya statusnya galau nih. Galaunya sama cowok nih. Ternyata sekarang statusnya keren-keren loh. Dia bikin review, ngomongnya jelas. Bisa bayangkan nggak? Orang aja yang dekat aja heran-heran gitu. Apalagi orang yang tidak kenal sama Anda tiba-tiba lagi mencari makeup artis, misalnya nama daerah Anda di Kupang, daerah Kupang, tuh muncul namanya Maria Esni. Karena videonya dia banyak. Karena portfolionya dia banyak. Si Ahmad Rosid yang terkenal dengan tukang nongkrong, tiba-tiba si Ahmad Rosid ini mereview segala sesuatu yang dia kerjakan. Misalnya, Pak, saya jago instalasi listrik, Pak. Ya sudah, kamu jelaskan apa perbedaan kabel 5 mm dengan tembaga dan kuningan, apa segala macam. Sampai orang tahu. Selain kamu belajar menyampaikan, orang lain juga belajar mendengarkan dan menonton. Semua itu ada tekniknya. Gitu. Jadi tekniknya, ada teknik wawancara kerja, bisa dipakai di kehidupan lain. Maksudnya di bidang kehidupan lain nggak melulu tentang wawancara kerja. Tapi bisa dipakai teknik wawancara kerja itu kan mengenalkan diri kita kepada orang lain yang nggak kita kenal. Tiba-tiba dipanggil sama HRD, misalnya si Esther nih. Halo Esther, selamat datang di teknik wawancara kerja supermarket. Silakan, suruh duduk si Esther nih. Lalu di situ Esther mau ngapain? Mau ngebacain apa yang sudah dia kirim dalam bentuk CV? Kan bosen. Coba kalau dia Esther ini bisa menjelaskan. Halo teman-teman, halo Pak RD. Ya, terima kasih, saya Esther. Jadi saya mencoba menyambungkan apa yang sudah saya tulis. Di dalam CV saya dibilang bahwa bla 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 misalnya gitu ya. Coba ceritakan ulang. Jadi teman-teman, kehebatan Anda jangan disia-siakan hanya karena Anda tidak bisa atau tidak mampu menjelaskannya kepada orang lain kembali. Ya Puji ya.
Gitu. Jadi pastikan kamera depan jangan cuma buat pakai main TikTok, tapi rekam diri Anda. Ya, silakan Anda rekam kemampuan Anda, bagaimana Anda bisa menjelaskannya kepada orang lain. Coba deh, coba kalian tekankan itu. Saya sih gregetan gitu kalau misalnya ngelihat orang sepintar kalian. Kalian kan pintar dalam bidang tertentu ya, nggak mungkin bidang semua bidang kalian kuasai. Tapi pasti pintar bidang tertentu. Pak, saya mak, Pak, ibu rumah tangga. Ya saya bisanya ya cuma masak nasi, cuma lah saya belum tentu saya bisa masak nasi. Ceritain dong sama saya gimana cara masak nasi yang baik dan benar. Pak, saya cuma mau nge-review kalau nyuci, tapi nyucinya nggak pakai mesin cuci, Pak, pakai mesin penggilesan itu loh, tahu kan yang gerigi-gerigi itu, ya kan? Emang menarik Pak buat orang lain, misalnya gitu. Loh, hello, milenial nggak ada yang tahu tuh papan penggilesan. Anak muda sekarang nggak ada yang tahu papan penggilesan. Coba Anda review. Pakai misalnya, Pak, saya cuma pakai daster doang, terserah. Kayak saya kan modelnya emak-emak, Pak. Nggak apa-apa, dasternya pilih yang rapi. Muka jangan bertekuk, ya kan? Ceritain. Halo guys, hari ini saya mau review papan penggilesan, misalnya. Orang akan respect sama Anda bahwa, ini mama apaan sih? Coba ngejelasin. Oh iya bener ya, gue belum tahu tuh cara pakai papan penggilesan gimana. Dengan kayak gitu, Anda melatih komunikasi Anda. Yang kedua, orang mendengarkan dan menonton Anda tuh yang, iya ya, iya juga ya. Oh iya juga, benar juga apa yang dia bilang. Kita nggak pernah perhatiin loh. Selalu cari perbedaan dari orang lain. Jadi begitu Anda mencari pekerjaan, nggak sulit. Ya kan? Kerjaan yang nyari Anda. Gitu. Jadi ini yang harus kita tekankan. Ya, jangan sampai teman-teman ini selalu rendah diri. Saya mah nggak bisa Pak. Saya mah enggak lah. Ya udah kalau ngelamar kerjaan nih, ya udahlah Pak. Kerjaan apa aja yang penting kerja lah Pak. Udah nggak zaman dong kayak begitu. Halo Pak. Jadi memang sebenarnya bidang saya sih sebenarnya kelistrikan Pak. Jadi yang saya jalani itu selama 5 tahun terakhir memang banyak instalasi listrik. Loh, tapi kan ini posisinya di bidang sales. Betul, Pak. Jadi pada saat saya menjadi instalator listrik, saya harus menjelaskan juga kepada konsumen saya bahwa pilihan kabel yang harus Anda pilih, misalnya bagaimana rute-rute tersebut harus kita buatkan jalur-jalur yang aman agar tidak terjadi kebakaran. Jadi, intinya gitu. Kalian, loh, Anda kan teknisi, electrician, ngapain jadi sales gitu kan? Padahal Anda butuh gitu pekerjaannya. Sambungin dong. Nggak usah yang, ya udah deh Pak, saya nggak diterima ya Pak. Udah nggak musim. Orang Anda itu hebat, gitu kan. Ya masa aja mau direndahkan oleh diri sendiri. Cari tekniknya, pelajari. Nah, saya kasih PR satu aja. Selesai webinar, pasang kamera depan, klik ke videoinlah sesi webinar ini 1 menit aja. Review kayak artis-artis nge-review tuh, artis YouTube atau YouTuber tuh nge-review. Halo teman-teman, hari ini alhamdulillah dari sesi prakerja saya bisa dapat sesi webinar. Walaupun sesinya singkat, saya diingatkan untuk menggarisbawahi kemampuan saya berkomunikasi. Jadi tadi narasumber saya itu bilang bahwa kita sebenarnya pintar, tapi nggak banyak orang yang tahu gara-gara kita ya kan tidak seringkali menceritakan atau mengekspos kehebatan kita dalam bentuk komunikasi. Sekarang dengan adanya teknologi kita bisa mendokumentasi. Wah, kalau Anda ngomongin kayak gitu, keren banget deh. Coba ngomong terus posting di Facebook Anda atau Instagram Anda. Kalau nggak bengong tuh teman Anda, ya kalau netizen yang lain sih pada ngebully ya, cie-cie, pasti pada cie-cie lah minimal. Tapi biarin aja cie-cie, awal lama-kelamaan mereka, wih keren banget ya si Indah nih. Kalau nge-review makanan ya ada gitu kan, wih keren banget nih si Novianti nih. Kalau nge-review apa, dia kayaknya enak banget gitu kan. Oke. Jadi Budi jangan senyum-senyum aja, didengerin, dilaksanakan ya Budi Kurniawan. Nah, Marnovianti, malah ngajak ngobrol sama orang. Liatin, amalkan. Ilmu yang akan terpakai itu adalah ilmu yang diamalkan atau dikerjakan. Cara cepat untuk belajar adalah mengajar. Percaya deh. Kalau kalian belajarnya menghafal, kesandung aja udah lupa.
Tapi kalau cara kalian belajar itu dengan mengajar, nih si Giovanni nih, misalnya si Giovanni nih mau ngajarin apa sama orang. Coba Giovanni ajarin orang lain, videoin. Ya nggak? Videoin. Nah, sambil Anda ngajarin tuh videoin. Anda tonton lagi. Gue udah bener belum nih ya ngajarin orangnya. Jadi ya intinya kita berharap orang lain melihat kualitas kita, bukan cuman apa yang mereka lihat secara fisik sekarang. Ah, si Septiani mah mana bisa begini-beginian, katanya gitu. Ya gak, Septi? Jangan mau direndahin sama orang. Si Fani nih kayaknya, aduh, kayaknya kurang nih. Si Dayat juga nih, Dayat Tubloh. Ah, cuma bisa kayak ginian doang. Jangan mau diremehin orang. Malu, ya kan? Ayolah, kita naikin lah kapasitas kita. Gimana Pak? Kan susah. Hello, ada prakerja. Itu dikasih duit 1 juta buat belajar. Duit rakyat, cuy. Pakai buat belajar. Jangan pakai buat ngejar insentif. Mana insentifnya cuma dibeliin layangan lagi. So, perhatikan bahwa apa yang kalian pelajari nanti menjadi modal kalian selesai pandemi usai. Setelah pandemi usai, amin ya, usai ya. Setelah pandemi usai, kalian jadi punya daya saing dibandingkan yang lain. Silakan cek program RCK yang lain, semuanya dalam satu series. Namanya Communication Series, semuanya judulnya dengan Jadi teman-teman coba pelajari. Jangan lupa teman-teman juga perhatikan bagaimana cara mengolah kemampuan kita, terutama dengan bantuan teknologi tadi. Terima kasih sudah mengikuti webinar kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk beraktivitas dengan kami. Terima kasih sudah dengan sabar ya ikut program prakerja ini yang masih belum sempurna. Oke, ada jutaan orang yang ikut berbarengan. Jadi mungkin ada 1 atau 2 sistem yang masih nyangkut, harap dimaklumi ya. Jangan marah-marah mulu kayak netizen. Ya nggak, cari info dulu baru marah-marah kalau nggak ada. Oke. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu. Jaga protokol kesehatan. Pakai maskernya jangan di jidat, ya, di hidung dan di mulut. Oke. Pesan terakhir, jangan pernah jongkok di toilet. Duduk, nanti kecebur. Oke. Sampai jumpa di webinar RCK selanjutnya. Bye. Terima kasih. Salam admin.